Cintai apa yang pengen kamu cintai. Tapi ingat bahwa suatu hari kamu pasti akan berpisah. Wa qala Allah Ta'ala azza wa jalla jalaluhu fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau saya tidak salah kabar, ini adalah mengenang wafatnya almarhum Bapak Kasilan bin Kertosentono. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allah terima seluruh amal solihnya. Allah tempatkan di tempat yang terbaik bersama junjungannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita mendoakan beliau, tapi suatu hari kita yang didoakan. Kita mentahlilkan beliau, suatu masa kita yang ditahlilkan. Oleh karenanya, karena memang hidup itu soal waktu saja. Hidup itu adalah soal waktu. Pada suatu masa kita pasti akan mengalami hal yang sama. Kayak Lukman siap apa tidak? Siap. Kayak Mahfud siap apa tidak? Insya Allah siap. Kang Iman siap. Babeh siap tidak Babeh? Belum. Masalahnya kita yang berat nih Babeh urusannya. Bukan masalah Babehnya siap nggak siap, kita nih berat nanti. Ya ini kan guyonannya ala NU ya Mahfud sama ya Lukman ini. Ya soal mati saja orang NU itu masih bisa guyon Pak gitu kan. Ya karena memang apa ya, suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat dari golongan Ansar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud secara marfu dalam kitab sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditanya oleh sahabat dari golongan Ansar ini, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang ini bertanya kepada Rasul, "Ayyul mu'minina afdal ya Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada sesama orang-orang yang beriman. Maksudnya siapa? Ibadahnya yang paling baik, itulah yang paling baik dalam pandangan Allah. Maka hari ini kita bukan bicara masalah kapan dan di mana kita akan mati, tapi apakah yang sudah kita persiapkan untuk menemui kematian kita? Karena suatu saat kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap atau tidak siap, suka tidak suka, cepat atau lambat, semuanya pasti mengalami itu. Kemudian orang ini bertanya lagi, sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina aqyas?" Setelah itu, "Ya Rasulullah, muslim yang paling cerdas itu siapa?" Tentu Rasulullah tidak menjawab orang yang paling banyak ilmunya, orang yang paling tinggi ininya, paling enggak. Tapi Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang muslim yang paling cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Wa ahsana lima ba'da isti'dad ulaikal aqyas. Setelah banyak mengingat akan kematiannya, kemudian dia memperbaiki amalnya. Salatnya yang sudah salat, dia tambah dan pertahankan salatnya. Ibadahnya yang sudah baik, dia pertahankan ibadahnya. Kesolehan hidupnya dengan orang lain dia pertahankan, bahkan dia tambah itu. Untuk apa kata Rasulullah? Untuk menghadapi kematiannya. Saya kalau lewat Gang Sempurna nih Babeh, suka ngeri-ngeri sedap. Suka noleh kiri saya, noleh kanan, wah ini bahaya ini. Tapi kalau tak noleh kanan, tak ingat mati saya jadinya. Tapi kalau noleh kanan terus, balik semalaman tak bisa tidur. Ya inilah manusia. Manusia itu kan kecenderungannya lupa kepada hal yang itu. Lupa kepada matinya. Kita ini bisa enak-enak tidur, kita ini bisa enak makan dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita lupa. Kita lupa bahwa sebenarnya kain kafan kita sedang ditenun. Kita lupa kepada tempat tidur kita yang sebenarnya itu kubur kita. Apa yang bisa Babeh bayangkan malam pertama di alam kubur? Hah? Nak ngetes ke apa nih? Nah kita kan seperti itu Pak. Oh, kalau saya ngebayangin rumah bisa, oh bayangannya seperti ini. Tapi pernah nggak kita ngebayangin malam pertama kita di alam kubur? Yang hanya luas 1 kali 2 meter itu punya saya. Kalau Babeh 2 kali 3 ya, Pak. Ini biar nggak takut-takut amat sebenarnya, Pak. Lah ini. Nah kita ini kan selalu lupa. Kita ribut dengan tanah kaplingan yang 10 kali 20. Tapi kita tidak pernah mempertanyakan bagian saya di sebelah mana. Seorang ulama besar waliyullah al-Muhasibi. Imam Muhasibi itu Pak. Tempat tidurnya yang sederhana itu, di sampingnya beliau itu sudah buat kuburan sendiri. Jadi kata Imam Muhasibi, setiap kali beliau itu mau tidur, beliau melihat kuburannya. Iya, besok aku tidur di tempatmu itu.
Bangun tidur pun beliau mengatakan begitu. Iya, hari ini aku masih bangun di sini, tapi besok aku akan bangun di tempat ini. Dari situ kemudian kita hati-hati. Kita ini kan selalu lupa seakan-akan bahwa hidup kita ini lama. Ya seperti saya lah, umur saya kan masih muda, Babe. Ya paling 26 lah gitu ya. Ini jenggot saya yang putih ini disemir Mas Ripin. Ngelirik jenggot saya yang udah putih ini disemir musim Korea ini. Nah ini loh. Lah mari malam hari ini kita belajar mengingat bahwa sebenarnya iya atau tidak, senang apa tidak, cepat atau lambat, kita akan menjadi warga gang kurnia sebenarnya. Di blok berapa? Babe mau di ujung, mau di tengah, depannya. Di alam kubur pun masih maksa jadi RW yang G. Tak cukup ke sini Pak ya. Nah ini. Nah subhanallah, Allah mempertemukan kita malam hari ini sebagai bentuk tadzkirah, peringatan dan saling mengingatkan. Jangan kasih air Mas, kelamaan nanti saya Mas. Saya ini berharap dari tadi Allah mudah-mudahan ceramah 5 menit mati lampu ya Allah. Ya ini ya sebentar ini dari jam 7, dari jam 6 tadi udah 3 tempat saya ini. Saya dari tadi ngomongin mati terus nih Babe, acaranya sama lagi. Ini tanya sama asisten saya, 3 tempat saya cerita mati kayak Lukman, kayak Mahfud. Nah nanti saya pulang ke rumah nggak bisa tidur ini. Ya Allah dari tadi saya cerita mati, ya Allah jangan-jangan saya memang udah didatengin malaikat ini. Nggak usah Pak, nggak usah khawatir, nggak usah takut, tenang saja. Semuanya dapat bagian kok. Ini Mas Ripin kayak cemas, kayak takut nggak dapat bagian ini. Tenang Mas Ripin. Iya kan, bagiannya ada kok gitu kan. Lah, oleh karenanya malam hari ini mari kita bersama-sama menjadikan kegiatan malam hari ini, kegiatan saling mendoakan ini sebagai peringatan bagi kita bahwa suatu hari kitalah yang didoakan. Kita malam hari ini bacakan Yasin. Suatu hari kita akan dibacakan Yasin. Betapa indahnya kematian orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika dia dijemput ajalnya, dia tidak merasa bersedih, tetapi dia menyambutnya dengan hati yang ikhlas kepada Allah. Karena dia akan bertemu dengan junjungannya Rasulullah Muhammad SAW. Lebih-lebih dia akan bertemu kepada Allah Rabbnya, kepada zat yang menciptakannya dengan penuh cinta kasih. Tapi orang yang tidak beriman, dia tidak saja khawatir, tapi takut menghadapi sakaratul mautnya, takut menghadapi kematiannya. Maka jamaah sekalian, para saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu masa Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah itu menepuk atau memegang pundakku. Kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Seperti apa orang asing? Orang asing itu kan tidak lama, Pak. Kita ini kan sedang merantau. Kita semuanya sedang merantau hari ini. Suatu hari kita pasti akan kembali ke tempat asal kita. Aw 'abiru sabilin. Atau seperti orang yang tengah melintasi jalan. Kalau orang sedang melintasi jalan kan tidak lama, sekilas saja. Umur kita paling 60, 70, ya maksimal 80. Ketemu 100 itu susah. Kayak Mahfud 27 ada mungkin. Kelihatannya 26 ya. Oh jalan kemana nih Be? Nah ini, sebab nasihat Nabi, pesan Nabi, hasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu tidak akan lebih antara 60 dan 70 tahun. Sahabat bertanya, bagaimana kalau lebih? Itu hanya bonus. Dan jarang yang dapat bonus. Yang dapat bonus kan jarang. Tapi sekarang bukan masalah pendek atau panjangnya usia kita, tetapi manfaat apa tidak usia kita. Orang yang paling baik itu adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang Allah panjangkan umurnya dan baik perbuatannya. Orang yang paling buruk siapa? Man tala umuruhu wa su'a amaluhu. Orang yang paling buruk itu umurnya panjang tapi keburukannya juga panjang. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, hiduplah di dunia ini jangan terlalu beranggapan bahwa engkau akan lama di sini. Maka kata beliau, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuat saja sesukamu, tapi kamu ingat kamu pasti mati. Yang kedua, ihbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintai apa yang pengen kamu cintai. Tapi ingat bahwa suatu hari kamu pasti akan berpisah. Pilihan hidup kita cuma 2, meninggalkan atau ditinggalkan. Kita kan pilihannya cuma 2 ya Ustaz Arifin.
Kalau nggak ditinggalin, ya ninggalin. Kalau bukan kita yang ditinggalkan, kita yang meninggalkan. Pilihannya cuma itu. Saya pikir masih belum ada suami istri sehidup semati. Nggak ada. Semuanya ya masing-masing. Ketemunya di mana? Ya mudah-mudahan kita nanti ketemu di akhirat. Karena kita cinta kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita ketemu dengan Rasulullah SAW. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu pasti akan dikumpulkan dengan apa atau siapa yang dicintainya. Dan mudah-mudahan istri kita dan anak-anak kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena beliau adalah putra dari Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau sudah sampai pagi hari kepadamu, jangan kau berpikir sore hari masih hidup. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu hidup sore hari, jangan kau berpikir bahwa besok pagi engkau masih hidup. Sekarang kita masih sehat, kita kan suka kaget nih. Aduh, perasaan Babe kemarin baru duduk di masjid bareng-bareng. Sama Mas Iman lagi. Mas Timan, Babe, Mas Koryanto, Mas Kumis. Lah, perasaan kan baru kemarin kita bareng, ngopi bareng. Kok tiba-tiba sekarang Babe sudah, misalnya gitu kan. Ya, baru misalnya gitu. Jalan jauh gitu ya. Kok iya? Ya iya, karena memang kematian itu kan kita bilang mendadak. Padahal tidak ada kata mendadak dalam kematian. Semuanya sudah janji sama Allah. Lahir tanggal sekian, menikah tanggal sekian, mati tanggal sekian. Sudah ditetapkan, menit sama detik nggak bisa dimajuin. Nggak ada proposal ulang sama Allah. Paling terakhir Allah mengingatkan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Kalau sudah sampai ajalmu, perjanjianmu dengan Allah, kapan titikmu, kematianmu, tempatmu di mana, arah mana, dalam keadaan apa kepada Allah, Allah tidak mungkin memundurkan walaupun hanya sedetik, pun juga tidak akan mungkin dimajukan walaupun itu hanya sedetik. Maka jangan main-main. Walaupun sebenarnya kita di dunia ini sedang main-main. Kita hari ini sedang main, nanti pulang. Anak kecil kalau main itu sore kan suruh pulang. Ya kita juga hidup di dunia ini, sudah saatnya pulang, ya pulang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Babe misalnya. Aja nesu be. Ini gara-gara Babe juga saya diundang ke sini. Enggak usah rebutan, enggak usah, tenang aja Babe. Malah rebutan sama Mas Timan lagi. Enggak usah rebutan tempat. Masing-masing dapat bagian. Masya Allah. Semoga kita hidup dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan iman, mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah kita mati, kita akan bertemu dengan kekasih hati tercinta kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat walaupun sebentar. Saya mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan hadirnya saya di tempat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita jadi anak yang salih dan salihah, yang ketika kelak kita mati, anak-anak kita mampu mendoakan kita. Sebab nasihat ulama mengatakan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwith yantadir bi da'watin talhaquhu min abin wa akhihi wa sadiqihi. Orang yang sudah mati di alam kubur tidak ubahnya seperti orang yang sedang tenggelam di dalam lautan, yang ditunggu adalah pertolongan. Orang yang berada dalam keadaan tenggelam, dia pasti menunggu pertolongan. Pertolongannya apa? Adalah doa. Dari siapa? Dari ibu bapaknya, dari istrinya, dari anaknya, dari sahabat, dari keluarga, dan dari tetangganya. Maka sebelum mati beramallah yang baik. Beramal yang baik dan soleh kepada Allah, beramal yang baik kepada sama manusia. Sebab ketika kita sudah mati, insya Allah orang pun masih mau mendoakan kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.